Baik, ada orang kakinya 2, kemudian dia kakinya 1. Ada sapi kakinya 4, rupanya kakinya cuma 3, yang 1 tidak ada. Lalu gimana yang seperti itu ciptaan Allah itu? Sebetulnya Allah menciptakan seperti itu tuh Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Allah mampu juga melakukan itu. Allah menciptakan kaki 4 saja bisa, apalagi cuma menciptakan kaki 3. Kaki 3 bukan bukan obat panas dalam. Nanti kaki 3 obat panas dalam. Nah, dan bahkan jari ini kan normalnya ada 10 ya, ada 10. Kadang ada jarinya itu 12. Karena ada sikok lagi di sini. Allah bisa menciptakan itu, tapi manusia nggak bisa menciptakan itu. Kalaupun ada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah. Kita teruskan pembahasan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas sudah selesai bait yang berbunyi Fangdur ila nafsika thumman takili lil alamil uluwi thumma sufali. Fangdur ila nafsika, maka berfikirlah, nazarlah kepada dirimu. Thumman takil, kemudian setelah selesai nazar kepada diri, pindah ke alam yang tinggi, langit. Kemudian langit selesai, summa ila sufli, kemudian pindah ke alam bawah, bumi. Semuanya ciptaan Allah sudah kita perhatikan, sudah kita pikirkan. Berikutnya, tajid bihi sun'an badi'al hikami, lakin bihi qamat dalilul adami. Kali ini yang akan kita bahas. Tajid bihi, niscaya kamu akan memperoleh di dalam nazarmu itu sun'al hikam. Sun'an apa itu? Ciptaan badi al hikami, ciptaan yang tidak ada contoh sebelumnya. Artinya Allah menciptakan sesuatu, pada saat menciptakan sesuatu itu tidak ada contoh sebelumnya. Ketika Allah menciptakan bumi, belum ada bumi sebelumnya. Tapi Allah bisa menciptakan itu. Tapi kalau tukang itu biasanya menciptakan sesuatu, tapi sudah ada contohnya. Bikin meja, sudah ada meja sebelumnya. Allah tidak perlu contoh untuk mencipta itu. Dan seakan-akan kalau seperti itu, karena tidak ada contoh sebelumnya, itu seakan-akan itu adalah kidam, seakan-akan itu kidam dahulu karena nggak ada contoh sebelumnya. Oleh karena itu beliau nyampaikan, Syekh Ibrahim Al-Laqani, lakin bihi qama dalilul adami, akan tetapi dengan adanya badi al-hikami itu yang merupakan ciptaan yang tidak ada contoh sebelumnya itu, qama dalilul adami, tegak dalil ketiadaannya. Artinya sepertinya ia itu kayak kidam. Kalau kidam itu kan berarti dia bakok. Kalau kidam itu sepertinya dia kidam, tetapi dia tidak kidam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, ucapannya Syekh Ibrahim Al-Laqani badi al-hikami, yaitu tajid bihi sun'an badi al-hikami. Kali ini kita akan menjelaskan tentang badi al-hikami,
Badi itu artinya kan bagus atau disebut dengan ciptaan yang bagus. Al-hikami itu yang kokoh, bagus dan kokoh. Maka beliau menyampaikan al-badi'u wa al-muhtara'u la ala mithalin sabaqo. Yang disebutkan badi itu adalah al-muhtara'u, ciptaan, la ala mithalin sabaqo, yang ciptaan itu tidak ada contoh sebelumnya. Itu disebut dengan al-badi. Jadi al-badi itu kan sifat Allah diantaranya kan badi. Artinya Allah itu bisa menciptakan yang tidak ada contoh sebelumnya. Kemudian al-hikam, ada kata-kata badi. Badi itu ciptaan yang tidak ada contoh sebelumnya. Kemudian al-hikam, kita baca al-hikam, beliau menyampaikan bikasril ha'i wa fathil kafi, dengan mengkasrohkan huruf ha dan memfathahkan huruf kaf. Jadi hikam, hi baris haknya kasroh, kam baris kafnya atas. Dengan mengkasrohkan hak dan memfathahkan huruf kaf itu, maka al-hikamu itu adalah jam'u hikmatin. Al-hikamu itu jamak dari kata-kata hikmatun. Jadi hikmatun, hikmatani, hikamun itu. Hikmatun itu mufrad, hikmatani itu musanna, artinya dua. Kemudian jamaknya adalah al-hikamu. Bimana al-ihkamu ay al-itqanu. Arti al-hikam itu artinya adalah al-ihkam. Hikmatun itu artinya al-ihkam wal itqan, artinya menetapkan dan mengkuatkan. Jadi kalau Allah membuat badi al-hikami, membuat ciptaan, itu ciptaannya itu kokoh dan kuat. Artinya kokoh dan kuat itu tidak gampang rusak gitu kalau Allah membuat. Contohnya Allah membuat manusia. Allah buat manusia, manusia itu kokoh dan kuat. Mulai dari kecil sampai besar. Kalau kita perhatikan, mata ini kan lemah mata itu. Tapi walaupun lemah, tapi aman-aman saja selama ini. Begitu nyamuk mau masuk, Allah langsung menghalanginya dengan kerdipan pelupuk mata. Jadi nggak bisa dia masuk. Inilah Allah itu menciptakan sesuatu kokoh, menciptakan sesuatu itu kuat, kokoh dan kuat. Allah membuatnya dengan kokoh dan kuat itu, maka Syekh Ibrahim Al-Laqani menyebutnya dengan badi al-hikami. Wa jamma'ahu, beliau menjamakkan kata-kata hikam dengan kata-kata hikam, tidak menyebutnya dengan kata-kata hikmatun, tapi menjamakkannya dengan kata-kata hikam. Beliau menjamakkannya itu li ta'addudihi, karena ciptaan Allah itu banyak sekali. Banyak ciptaan Allah itu. Ciptaan Allah itu sebanyak apa? Bi'adatit sun'i alladhi huwa sun'atul bahiratu. Banyaknya ciptaan Allah itu sesuai dengan jumlah ciptaan yang ciptaan itu nyata, artinya bisa kita lihat. Buktinya ketika kita melihat di muka bumi ini banyak sekali macam-macam yang diciptakan oleh Allah. Mulai dari manusia, bentuk manusia bermacam-macam. Binatang, bentuk binatang bermacam-macam. Dari binatang itu sendiri ada kelompok-kelompoknya. Ada binatang namanya kambing. Kambing satu dengan kambing yang lain tidak ada bedanya. Kemudian maksudnya kambing satu, kambing yang lain itu tidak ada yang sama maksudnya antara satu yang lain. Kemudian sapi satu, sapi lain itu enggak ada yang sama persis. Demikian juga orang yang satu dengan orang yang lain itu enggak ada yang sama persis. Pasti ada bedanya. Jadi kalau logika kita, kalau begitu cetakannya banyak. Allah tuh punya cetakan banyak kalau gitu. Karena apa? Karena antara satu dengan lain berbeda. Ibu bikin kue bentuk bintang itu berarti satu cetakan. Yang satu lagi bentuk daun, berarti ada dua cetakan, bentuk bintang dan bentuk daun. Nah, satu lagi ada bentuknya piring umpamanya seperti itu. Jadi punya 3 cetakan ibu itu. Berarti kalau Allah mencipta manusia ini banyak cetakannya. Logika kita kan seperti itu.
Allah menciptakan manusia tidak ada yang sama antara satu dengan yang lain. Karena kalau Allah menciptakan manusia itu sama antara satu dengan yang lain itu sangat berbahaya. Kenapa kok berbahaya? Nanti tidak bisa membedakan mana istriku, mana istri tetanggaku. Enggak tahu. Tahu-tahu sudah selesai. Siapa yang mau nyalahkan orang sama? Itu enggak bisa membedakan antara yang satu dengan yang lain. Nah, ciptaan Allah yang sangat banyak, yang nyata, yang bisa kita lihat itu wa qad waqa'a fi kalamil Ghazali. Imam Al-Ghazali juga pernah menyampaikan, dan ini telah terjadi pada kalam Imam Al-Ghazali. Apa kalam Imam Al-Ghazali? Laisa fil imkani abda'u mimma kana. Imam Al-Ghazali menyebutkan, jadi Imam Baijuri ini mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, karena Imam Al-Ghazali kan hidup pada tahun 500-an Hijriah. Sementara beliau ini hidupnya belakangan ini kurang lebih tahun 1800-an Masehi. Jadi yang dibaca itu adalah ulama-ulama terdahulu, karya-karyanya. Beliau menyampaikan ini terjadi pula pada kalam Imam Al-Ghazali. Apa kalam Imam Al-Ghazali? Laisa fil imkani abda'u mimma kana. Tidak ada imkan yang lebih bagus daripada yang telah Allah ciptakan. Apa itu imkan? Imkan itu mungkin ada, mungkin tidak, itu imkan. Mungkin ada, mungkin tidak, itu imkan. Sama dengan ini kan bisa mungkin ada, bisa mungkin tidak. Sebelum duduk di sini dia tidak ada sebelum dibuat oleh pabriknya. Sekarang ada karena dibuat oleh pabriknya. Itu namanya mungkin ada, mungkin tidak. Artinya ketika dia itu adalah imkan, berarti dia ciptaan. Maka tidak ada ciptaan, laisa fil imkani, tidak ada ciptaan abda'u yang lebih bagus mimma kana, dari apa yang telah Allah ciptakan. Tidak ada ciptaan yang paling bagus yang melebihi dari apa yang telah Allah ciptakan. Ketika Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada tandingannya. Bagusnya itu di atas ciptaan-ciptaan yang lain. Kalau Allah telah menciptakan, maka ciptaan itulah yang paling bagus. Oleh karena itu laisa fil imkani abda'u mimma kana. Tidak ada imkan yang mungkin ada, mungkin tidak, itu yang lebih bagus daripada yang telah Allah ciptakan, daripada ciptaan yang telah Allah ciptakan. Fasana'a alaihi jama'atun. Ketika Imam Al-Ghazali ini menyampaikan laisa fil imkani abda'u mimma kana, maka ada sekelompok orang yang melecehkan ucapan Imam Ghazali ini, yang merendahkan, yang mencela ucapan Imam Ghazali ini. Beliau mencelanya bi anna fihi, bahwa di dalam kata-kata Imam Ghazali laisa fil imkani abda'u mimma kana itu nisbatul ajzi ilaihi ta'ala. Itu sama saja Imam Ghazali menisbahkan kelemahan kepada Allah Ta'ala. Ini ada yang melecehkan seperti itu, merendahkan seperti itu. Berarti Imam Ghazali itu menisbahkan Allah itu seperti ada kelemahan. Artinya di dalam diri Allah itu ada kelemahan. Wa ujiba anhu, lalu dijawab oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani yang disarah oleh Imam Baijuri. Jadi Imam Baijuri menjawabnya bi ajwibatin ahsanuha. Beliau menjawab dengan jawaban yang paling bagus. Annal makna, bahwa yang dimaksud dengan laisa fil imkani abda'u makana, tidak ada di dalam sebuah imkan yang lebih bagus daripada yang telah Allah ciptakan itu li'adami ta'alluqi ilmillahi wa iradatihi bi ghairi makana, karena tiadanya ta'alluq, tiadanya kaitan ilmu Allah dan iradah Allah bi ghairi makana, dengan selain sesuatu yang telah Allah ciptakan. Ini jawaban beliau seperti itu. Yang dimaksud dengan selain yang
telah Allah ciptakan itu alladzi wahadzal alam, seperti contohnya alam ini. Tidak ada mungkin alam ini tercipta tanpa iradah Allah, tanpa ilmu Allah, enggak mungkin. Allah mencipta alam ini pasti ada kaitannya dengan ilmu Allah, pasti ada kaitannya dengan iradah Allah. Fa wa mustahilun, kalau seandainya tidak ada kaitannya dengan ilmu Allah dan dengan iradah Allah, itu tidak mungkin, itu mustahil. Mustahil apa? Mustahil li adami ta'aluki ilmillahi wa iradatihi. Mustahil tidak ada kaitannya dengan ilmu Allah dan iradah Allah. Jadi alam ini terjadi itu pastinya ada kaitan dengan ilmu Allah, ada kaitan dengan iradah Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, alam ini enggak terjadi. Kalau Allah tidak pintar, alam ini enggak terjadi. Maka terjadinya alam ini adalah karena ilmu Allah, pintarnya Allah, wa iradati, dan juga kemauan Allah, iradah Allah. Iradah Allah, ilmu Allah ini yang menyebabkan adanya alam ini. Tanpa ada iradah Allah, Allah enggak mau menjadikan alam, pasti alam juga tidak ada. Berarti alam itu adalah mungkin ada, mungkin tidak ada, dan itu termasuk imkan, berarti fasadaqa alaihi. Oleh karena itu dengan jawaban yang seperti ini, benarlah apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, laisa fil imkani abda'u mimma kana. Tidak ada imkan yang lebih bagus daripada yang telah Allah ciptakan. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini, annahu laisa fil imkani bihadzal tibari, tidak ada imkan dengan ungkapan seperti itu. Artinya apa? Tidak ada ta'alluq katanya. Tidak ada kaitan ilmu Allah dengan iradah Allah untuk jadinya alam itu. Maka yang seperti ini ucapan Imam Ghazali benar, pasti ada ta'alluqnya. Wa in kana mungkinan, andaikan itu mungkin, tidak ada ta'alluqnya, andaikan itu mungkin, fi nafsi itu adalah dalam diri imkan itu sendiri, andaikan itu mungkin. Qauluhu, yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, lakin bihi qama dalilul adami, beliau menyampaikan, tadi kan menyampaikan tajid bihi sun'an badi ahli kami, niscaya engkau akan mendapati sebuah ciptaan, dan ciptaan itu ciptaan yang paling bagus, ciptaan yang paling bagus yang kokoh, seakan-akan itu adalah kidam. Kalau kidam berarti dia bako. Kalau kidam itu kan artinya dahulu yang tidak diawali dengan sesuatu. Karena di sini katakan tidak diawali oleh contoh, tidak ada contoh sebelumnya, maka dianggapnya seakan-akan kidam. Tapi untuk menyampaikan itu adalah tidak kidam, maka beliau menyampaikan kata-kata lakin bihi qamat dalilul adami. Ini kata-kata lakin di sini adalah istidraku ala ma yash'ur bihi qauluhu badi al-hikami. Lakin di sini ada kata-kata istidrak. Istidrak itu adalah menyusuli kata sebelumnya. Menyusuli kata sebelumnya itu artinya ada kata-kata sebelumnya yang perlu dijelaskan oleh kata-kata sesudahnya. Kata sebelumnya adalah badi al-hikami, seakan-akan dia kidam, seakan-akan dia kekal, bako, seakan-akan. Lalu disusuli dengan kata-kata lakin bihi qomat dalilul adami, akan tetapi ada dalil yang menunjukkan kalau itu tidak, kalau itu adalah adam, bisa tiada begitu. Maka dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam sarahnya ini, beliau menyampaikan, memunculkan kata-kata istidrak badi al-hikami, dari kata-kata badi al-hikami, min annahu, bahwasanya alam itu haitsu kana, dari sisi adanya alam itu, kadzalika, yang dimaksud kadzalika itu adalah badi al-hikami, bahwasanya alam itu walaupun dia adalah badi al-hikami, fa huwa qadimun, yaitu yang dimaksud adalah qadim, alam yang dari sisi adanya tadi tanpa ada contoh sebelumnya, maka dia itu adalah badi al-hikami. Maksud dari badi al-hikami, maka ia adalah qadim.
Karena kalau tidak disusuli dengan kata-kata berikutnya itu adalah qadim, faka'annahu qala, seakan-akan Syekh Ibrahim Al-Laqani itu menyampaikan lakinnal alama, akan tetapi alam itu wa in kana ala ghayatin minal itqan, walaupun alam itu adalah mentok kekokohannya, huwa hadisun, dia itu adalah baru. Bagaimanapun alam itu, dia adalah badi al-hikami, dia adalah ciptaan yang bagus yang tidak ada contoh sebelumnya, itu tidak bisa dikatakan dia qadim, dia tetap hadis. Wa buhitsa fihi, maka dalam hal ini ada pembahasan innal badi'a, yang dimaksud dengan al badi'u wa al muhtara'u min ghairi mithalin sabaqa, yaitu ciptaan yang tidak ada contoh sebelumnya. Badi' itu adalah ciptaan yang tidak ada contoh sebelumnya, min ghairi misalin, tidak ada contoh. Wal muhtara'u la yakunu illa hadisan, dan kalau ciptaan itu tidak ada contoh sebelumnya, maka ciptaan itu tidak pernah ada kecuali dia itu adalah baru. Yang tadinya kan tidak ada, kemudian terus ada, berarti dia baru. Tadinya belum ada, umpamanya tahun 90 itu belum ada mobil Avanza, belum ada tuh tahun 90 mobil Avanza, belum ada kan? Belum ada. Kemudian pada tahun berapa itu? Tahun 2014, 2015 baru ada itu mobil. Nah, 2008 juga sudah ada ya. Ya, 2008 itu muncul ada mobil Avanza, berarti mobil itu baru. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian sekarang ada, itu namanya baru. Dan kalau namanya baru berarti itu adalah alam. Kalau alam itu berarti bisa rusak. Kalau qadim nggak akan bisa rusak. Kalau qadim, qidam nggak bisa rusak. Nah, maka ciptaan yang dia tidak ada kecuali dia adalah baru, yang tadinya tidak ada sekarang ada, berarti dia baru. Fala yutawahhamul qidamu, maka jangan sampai dianggap, jangan sampai dipikir dia itu adalah qidam. Maka tidak boleh dianggap alam itu adalah qidam. Oleh karena itu, supaya alam itu tidak dianggap oleh orang itu adalah qidam, hatta yahtaju lil istidraki, Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani itu memerlukan istidrak, artinya untuk menyusuli kata-kata sebelumnya yang menunjukkan alam itu adalah qidam, maka supaya tidak terlihat qidamnya maka perlu istidrak, yaitu lakin bihi qama dalilul adami illa ayyuqala, hanya saja beliau menyampaikan rubbama yutawahhamu min ajzit ta'rifi, barangkali, atau rubbama yatawahhamu min ghairi ta'rifi, barangkali orang yang memahami alam itu qadim itu karena lemahnya mengerti tentang alam itu. Akni qauluhum, mengerti tentang lemahnya, mengerti tentang ucapan min ghairi mithalin sabaqo, lemahnya mengerti tentang kata-kata yang tidak ada contoh sebelumnya. Artinya ketika seseorang terlintas dalam pikirannya tidak ada contoh sebelumnya, berarti dia menganggapnya itu adalah qidam. Ini karena lemahnya dia mengerti kata-kata min ghairi mithalin sabaqo, seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Karena al-muhtara'u min ghairi mithalin sabaqo itu adalah pengertian daripada kata-kata al-badi. Kata-kata al-badi itu al-muhtara'u, ciptaan, min ghairi mithalin sabaqo, tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau begitu itu adalah termasuk qadim. Nah, supaya tidak ada asumsi itu adalah qadim, maka beliau menggunakan kata-kata istidrak, lakin bihi qama dalilul adami. La min sadrihi, bukan berdasarkan atau bersumber dari muhtar, dari ciptaan itu. Wawal muhtar, yaitu ciptaan itu, artinya tidak bersandar kepada ciptaan itu.
Lalu gimana? Wal aqrabu anna lakin, akan tetapi pemahaman yang paling dekat lakin ini istidrak atau bukan. Huna li mujarradi takkid, di sini adalah hanya untuk takkid. Jadi untuk takkid bahwasanya ciptaan Allah yang tanpa ada misal itu memang benar-benar kokoh, benar-benar kuat. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Ahzab ayat 40, lakin itu bisa untuk takkid. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Ini beliau mengambil kata-kata lakin dari ayat ini. Maka Muhammadun, tidaklah Nabi Muhammad itu aba ahadim mir rijalikum, salah seorang dari orang tua kalian, dari bapak kalian, bukan. Lakin, akan tetapi Rasulullah, akan tetapi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini untuk takkid dari kata-kata makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum, kemudian ditakkid, dikuatkan dengan kata-kata lakin Rasulullah. Maka di sini beliau Syekh Ibrahim Al-Laqani menyebut lakin di sini ini bisa artinya adalah sebagai takkid. Wa qauluhu bihi qamad dalil adami, sementara ucapan Syekh Ibrahim Al-Laqani yang mengatakan akan tetapi badi al-hikami itu di situ tegak dalil ketiadaan. Ai bil alami, maksudnya adalah alam ini bimana ajram. Alam ini artinya berbentuk, ajram itu bertubuh, berbentuk, artinya bisa dilihat alam ini. Maka karena bisa dilihat itu qama dalilu jawazil adami, maka karena alam ini bisa dilihat, alam ini berbentuk, bisa jadi dia adam, bisa jadi dia tiada, bisa jadi. Oleh karena itu kita harus meyakini bahwa nanti ketika hari kiamat dunia seisinya ini akan hancur, akan tiada. Maka ketika tiada itu enggak mungkin dia baqo. Kalau tiada itu fahuwa ala takdiri mudhafin, maka qomat dalil itu adalah merupakan diperkirakan sebagai mudhaf. Ini kalau dilihat dari sisi ilmu nahwunya, ini dia adalah mudhaf. Mudhaf kemana? Mudhaf menyandar kepada al-adam. Maka maksudnya adalah id al-fardu annahu mawjudun. Jadi maksud dari qomat dalil adami itu adalah dia ini diansusikan bahwasanya alam itu ada. Wal muradu bidalil jawazil adami, dan yang dimaksud dengan bukti bolehnya tiada itu adalah al-a'radul hadisatul mulazimatul lil alami, esensi kebaharuan, esensi yang baru yang sesuai terhadap alam ini. Maka esensi yang baru, yang sesuai terhadap alam ini, nah, itulah yang disebut dengan al-hadis. Dia ini boleh ada, boleh tidak ada. Bimana al-ajram, artinya adalah al-ajram. Al-ajram itu berbentuk. Kalau manusia ya bertubuh seperti ini. Kalau tumbuh-tumbuhan ya berpohon, berbentuk, artinya bisa dilihat, jirim artinya. Tapi Allah itu bukan jirim. Allah itu walaupun ada, tetapi adanya itu zatnya tidak pada maujudnya itu. Oleh karena itu kita nggak bisa melihat Allah secara kasat mata seperti ini, tapi kita bisa merasakan adanya Allah. Kalau seseorang itu ketika dia sholat merasakan Allah itu ada di depannya, kemudian terus membayangkan, wow, Allah itu tinggi, Allah itu tingginya 60 hasta, umpamanya begitu, rambutnya keriting, hidungnya mancung. Yang seperti itu dia sudah mujassimah, artinya orang seperti itu dia sudah musyrik, orang seperti itu sudah kafir seperti itu. Kenapa? Karena apapun yang dibayangkan di dalam benak seseorang, Allah tidak seperti itu. Kita membayangkan apapun di dalam pikiran kita tentang Allah, Allah tidak seperti itu.
mau Allah kita bayangkan, oh Allah punya kaki 4, tanduknya 2. Tidak seperti itu. Apapun yang kita bayangkan tentang Allah itu tidak seperti itu. Oleh karena itu, kan ada kalimat namanya al-ihsan. Al-ihsanu huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Kita hanya boleh merasakan dekatnya Allah kepada kita. Tidak boleh membayangkan Allah bagaimana, itu nggak bisa. Kita nggak boleh. Seperti ada kata-kata Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu beristiwa di aras. Kan gitu. Allah itu beristiwa. Kita nggak boleh membayangkan duduk Allah, itu nggak boleh kita. Kalau kita membayangkan duduknya Allah di atas aras, itu berarti kita membayangkan, oh Allah itu punya pantat, pantatnya bersentuhan dengan yang diduduki yaitu aras. Kalau seperti itu kita sudah kafir yang seperti itu. Maka orang yang membayangkan Allah duduk seperti duduknya manusia, itu sudah kafir. Kita memang yakin ayat itu adalah Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, tapi kita tidak boleh ada dalam pikiran itu ada kata-kata kaifa, bagaimana. Enggak boleh. Bagaimana Allah duduk, bagaimana Allah turun ke muka bumi, ini kita enggak boleh. Kita enggak boleh berpikir sampai di situ. Kenapa? Karena itu yang tahu hanyalah Allah. Kita hanya mengira-ngira dan kira-kira kita itu nanti ditunggangi oleh setan yang akhirnya akan menjadi kufur kita. Oleh karena itu kita meyakini Allah itu ada, itu wajib. Itu wajib itu. Itu wajib meyakini Allah itu ada. Karena kalau kita tidak meyakini Allah ada, nggak mungkin tadi kita salat subuh. Nggak mungkin. Kita salat subuh kan menyembah Allah kan? Tidak menyembah yang lainnya. Menyembah Allah. Cuman kita tidak boleh membayangkan bagaimana Allah, bentuknya seperti apa. Nggak boleh sama sekali. Tapi kita boleh merasakan dekatnya Allah. Kan Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakan aku ini dekat. Artinya kita hanya boleh merasakan Allah itu dekat kepada kita. Kalau dekat rasa itu artinya ya itulah yang kadang-kadang disalah mengerti dan disalah pahami dengan kata-kata wihdatul wujud. Artinya menyatunya wujud, satunya wujud, menyatunya atau jadi satunya wujud. Artinya begini, ada yang mengatakan seperti Syekh Siti Jenar, kemudian Mansur Al-Halaj, itu aku adalah Allah, Allah adalah aku. Nah, itu yang jadi salah, itu yang salah persepsi nanti seperti itu. Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Tapi kalau Allah ada dalam diriku itu benar, itu benar. Tetapi kalau dia itu adalah Allah, itu yang salah, itu yang seperti itu. Maka Syekh Siti Jenar dan Mansur Al-Halaj itu berujung karena menyalahi syariat, kan diputuskan oleh pemerintah untuk dihukum pancung kedua-duanya, termasuk Syekh Siti Jenar dan Mansur Al-Halaj itu saya pernah membaca seperti itu. Jadi ketika kita sholat, kita memang dibolehkan seakan-akan melihat Allah di depan kita, tapi kita nggak boleh membayangkan bagaimana bentuk Allah. Tinggi 60 hasta, rambutnya keriting, hidungnya mancung, tidak boleh gitu, tangannya kanan semua, itu nggak boleh gitu membayangkan seperti itu. Karena mukhalafatul hawadis, Allah itu berbeda dengan makhluk. Seperti apa yang kita bayangkan, Allah tidak seperti itu. Apapun yang kita bayangkan dalam benak kita. Mudah-mudahan kajian kali ini bisa menambah pengetahuan kita tentang tauhid kita, dan berikutnya dipersilahkan untuk bertanya kalau ada pertanyaan, dan jangan sulit-sulit kalau bertanya. Baik Bapak Ibu, sudah kita simak bersama-sama penjelasan dari Ustaz kita. Selanjutnya kita buka sesi diskusi tanya jawab oleh seputar materi yang disampaikan tadi. Berikan masalah yang lain, silakan Bapak Ibu
Iya. Baik, ada dari ibu-ibu? Belum, Pak Erik? Nah, Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tanya di luar tema ini Ustaz ya. Kita dalam bulan Sya'ban ini kan ada namanya malam Nisfu Sya'ban. Insya Allah pada malam Ahad nanti Malam Ahad. ya malam Ahad nanti kan. Saya minggu lalu pernah mengikuti pengajian atau di Ustaznya bagaimana. Katanya tidak ada dalil dalam hadis yang menyebutkan Nisfu Sya'ban. Bingung juga saya selama ini. Rasanya Nisfu Sya'ban sudah kita lakukan setiap tahun ya. Tapi kok ini Ustaz ini apakah ini aliran yang di luar yang biasa kita lakukan atau apa? Karena banyak Ustaz sekarang ini saya sudah tahu dia hanya membacanya mungkin hanya Bulughul Maram dari Solihin, padahal kan banyak kan hadis-hadis itu. Mohon penjelasannya Ustaz, karena untuk meyakinkan kita malam Nisfu Sya'ban itu ada hikmah di dalam dan juga amalan-amalan apa saja yang kita lakukan. Karena ada yang bukan ada sholat tasbih, ada yang bukan sholat hajat, ada yang bukan sholat taubat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Ya, baik. Ketika kita mau mencari tahu tentang Nisfu Sya'ban, kalau yang kita baca itu Bulughul Maram, insyaallah nggak ketemu. Atau barangkali kita membaca kitab namanya Al-Ghunyah li Talibi Thoriqil Haq Azza wa Jalla. Syekh Abdul Qadir Jilani itu selalu melaksanakan Nisfu Sya'ban. Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi di dalam penjelasan kitab Al-Ghunyah li Talibi Thoriqil Haq Azza wa Jalla itu ada hadis, cuman saya nggak hafal hadisnya karena jarang disampaikan. Hanya saja di situ memang ada amalan-amalan yang dilakukan pada saat Nisfu Sya'ban. Di antaranya adalah memperbanyak sholat sunnah. Lalu sholat sunnah apa? Sholat sunnah apa saja. Dan bahkan beliau sampaikan di dalam itu ada sholat sunnah itu kan jumlahnya ribuan. Dan sholat sunnah itu yang penting adalah mengikuti syarat dan rukun-rukun sholat. Ketika seseorang syarat dan rukun-rukun sholat itu diikuti, maka sholat itu menjadi sah. Umpamanya ketika seseorang sholat tahiyatul masjid, itu kan karena ia mau ketika ia masuk masjid sebelum duduk, dan ia lakukan syarat-syarat sholat itu seperti wudhu sebelumnya, kemudian terus sebelum duduk ketika dia masuk masjid, dan bahkan ada sholat yang disebut itu sholat tatawu. Sholat tatawu itu kalau Umar bin Khattab itu sekurang-kurangnya sholat itu 1 rakaat. Lalu niatnya apa? Ya niatnya tatawu sunnah gitu saja. Niat untuk taat kepada Allah. Sholat untuk taat kepada Allah 1 rakaat. Ketika jalan ketemu masjid, mampir masjid, sholat 1 rakaat. Jalan ketemu masjid, sholat 1 rakaat. Itu sekurang-kurangnya 1 rakaat. Jadi bukan tidak ada dalilnya, cuman barangkali belum ketemu dalilnya. Sementara saya sudah membaca di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Thoriqil Haq. Kalau Bapak tadi sudah mesen dari sebelumnya, kitabnya saya bawa, bisa saya baca di sini. Cuman karena dadakan pertanyaan itu, kitabnya tidak ada di sini, tidak saya baca karena saya belum hafal kitab itu, hanya bisa membaca dan memahami kitab itu. Dan di situ ada dalil-dalilnya, ada hadisnya. Cuman hadis itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ketika hadis itu hadis sahih, cuman
orang itu sering nyebut hadis sahih, hadis tidak sahih. Sementara ketika ditanya apa itu hadis sahih, nggak ngerti dia. Apa katanya? Hadis sahih itu hadis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Salah yang seperti itu. Masa hadis sahih itu hadis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran? Ya jelas hadis itu harus tidak boleh tentangan dengan Al-Quran. Kalau bertentangan barangkali pemahamannya yang bertentangan, bukan hadisnya. Dia salah memahami gitu. Salah memahami. Sama dengan Al-Quran seakan-akan bertentangan dengan hadis. Itu karena salah memahami. Satu contoh kemarin yang tanyakan di sini kemarin itu, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak memperoleh apa-apa kecuali yang diusahakan. Kan gitu. Artinya kita mendoakan mayit nggak ada gunanya, kan gitu. Ini bertentangan dengan hadis yang menyuruh kalau ada orang meninggal kita nyolati mayat. Apa isi sholat mayat? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi'hu. Berarti ayat ini bertentangan dong dengan perintah Nabi. Ayatnya mengatakan tidak ada manfaat apa-apa kita mendoakan mayit. Kita menyolatkan mayit tidak ada manfaat bagi si mayit. Nggak ada gunanya, nggak akan bisa menghapus dosa si mayit. Karena yang berdoa kita bukan usahanya si mayit. Tapi usahanya kita orang yang hidup, nggak ada gunanya apa-apa. Itu bukan ayatnya yang bertentangan, yang memahaminya yang tidak paham gitu. Gimana kok tidak bisa bertentangan? Kita memahami ayat itu harus berdasarkan pemahaman para sahabat, harus pemahaman ulama salaf, jangan pemahaman kita. Teksnya seperti itu, memang tidak ada gunanya amal seseorang kecuali yang ia lakukan sendiri. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak memperoleh usaha apa-apa kecuali yang ia lakukan. Jadi anak berdoa kepada Allah untuk menghapuskan dosa orang tuanya nggak ada gunanya, seakan-akan begitu. Anak kita kan disuruh rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan kita suruh berdoa begitu. Minta ampunkan orang tua kepada Allah melalui doa. Yang minta ampun si anak. Pengaruh nggak sama orang tua nih? Nyampe beda nih? Bisa beda nih? Kalau inilah yang diartikan dari wa allaisa lil insani illa ma sa'a, maka Rasul perintah orang anak berdoa untuk orang tua itu nggak ada gunanya. Dan kita berdoa untuk siapa saja nggak ada gunanya. Hanya yang kita lakukan ini yang dapat hasil, seakan-akan begitu. Lalu gimana pemahamannya? Pemahaman menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu juga ada di dalam suhufnya Nabi Musa, ada di dalam suhufnya Nabi Ibrahim. Jadi ini ada di dalam dua nabi tersebut. Maka ayat ini hanya berlaku untuk dua nabi tersebut. Oleh karena itu beliau sampaikan wahadihi mansuhul hukmi. Ayat ini hukumnya telah dihapus oleh Allah, hukumnya telah dihapus. Kalau hukumnya telah dihapus berarti nggak berlaku hukum itu. Cuman kalimatnya tidak dihapus. Siapa yang membacanya memperoleh pahala. Wa allaisa wa satu huruf, an berarti dua huruf, satu alif dan nun. Itu berarti sudah mendapat 30 kebaikan, kan gitu. Kalau satu huruf 10 kebaikan, berarti kita telah memperoleh 10 kebaikan. Ini menurut Ibnu Abbas sudah mansuhul hukmi. Dan yang mengatakan ayat itu mansuh itu Allah sendiri. Allah sendiri menyampaikan kalau ada ayat itu yang dinasah, yang dihapus, itu Allah akan memberikan ayat yang lebih bagus atau yang sama dengan itu, yang lebih bagus. Ikrimah juga menyampaikan sama seperti itu. Ikrimah menyampaikan bahwasanya ayat ini khusus untuk Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Jadi kita nggak bisa memahami hanya terjemahnya saja. Itu yang sering tersesat memahami gitu. Akhirnya apa? Akhirnya sholat mayat tidak mau.
mendoakan mayat tidak mau. Kenapa? Enggak ada gunanya. Sedekah atas nama orang tua tidak mau. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat itu. Padahal Nabi itu pernah ditanya oleh seorang bernamanya Ubadah, oleh seorang sahabat namanya Ubadah, ya Rasulullah, hal laha ajrun in tasaddaqtu, ya Rasulullah, apakah ada pahala untuk ibuku kalau aku bersedekah atas namanya? Dijawab oleh Rasulullah, na'am. Ini dalam riwayat Sahih Bukhari. Berarti bertentangan dong dengan ayat itu. Kalau seandainya ayat itu benar-benar hukumnya masih berlaku. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengatakan ini tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Sementara kalau umat Nabi Muhammad, Ikrimah, sahabat bernama Ikrimah menyampaikan ini ayat ini untuk umat Nabi Muhammad SAW tidak berlaku hukumnya. Adapun umat Nabi Muhammad, ia memperoleh apa yang ia usahakan dan yang diusahakan oleh orang lain yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu di dalam kitab namanya kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim, itu memang Ar-Ruh Ibnu Qayyim itu menyampaikan ulama-ulama yang bermimpi. Ulama-ulama yang bermimpi, tapi kok dari sekian banyak ulama mimpinya itu sama gitu. Mimpinya sama. Samanya seperti apa? Umpamanya gitu. Di antara kesamaannya adalah ketika ada orang yang bermimpi ketemu dengan orang yang meninggal itu dia menyampaikan akri salamuna alaihim. Sampaikan salamku, kata orang yang meninggal itu, sampaikan salamku kepada orang penduduk dunia. Dia kata gitu. Kenapa kok minta disampaikan salamnya? Karena ternyata doa-doa yang dibaca oleh orang-orang yang ada di dunia itu sampai kepada mereka-mereka itu. Itu pengakuannya yang ada di dalam kitab Ar-Ruh. Dan memang itu memang berdasarkan mimpi. Dan mimpi itu Rasulullah SAW sampaikan kalau mimpi yang sama seperti itu dan mimpinya orang mukmin itu mimpi yang benar. Contoh, dari mana taunya Lailatul Qadar itu turun pada 10 akhir Ramadan? Itu dari mimpi. Lalu dinyatakan oleh Rasulullah itu benar mimpimu itu. Mimpi kalian itu adalah mimpi benar bahwa Lailatul Qadar itu turun pada 10 akhir bulan Ramadan. Nah itu dari mimpi itu, tapi dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengikuti apa yang dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu. Sementara yang nisfu Sa'ban ini memang ada hadisnya. Cuman hadisnya itu derajatnya memang tidak sahih. Tidak sahih seperti dalam artian seperti sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini hadisnya bukan sahih lagi, tapi ini adalah mutawatir. Karena hadis itu ada dua, satu mutawatir, yang satu itu ahad. Yang ahad inilah yang kemudian terus ada namanya hadis sahih. Yang sahih itu bukan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang namanya hadis sahih itu adalah hadis yang pertama ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Jadi sanad ini yang membawa hadis. Yang kedua dhabtur ruwat, para perawinya berdaya ingat yang kuat. Kemudian yang ketiga adalatur ruwat. Adalatur ruwat itu artinya perawinya adil. Tidak bukan karena senang dengan amalan itu kemudian terus dibela dengan hadis. Tidak seperti itu. Adalatur ruwat. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu namanya adamus syudud. Tidak ada penyimpangan. Dan yang kelima namanya adamul illah. Tidak ada cacat. Jadi kalau hadis ini ada kategori 5 ini, maka hadis itu disebut dengan hadis sahih. Kalau tidak, nanti ada sahihnya bermacam-macam. Ada namanya sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Nanti ada di bawahnya lagi namanya hadis hasan. Ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Jadi
kita belum ada kapasitas untuk menentukan hadis ini sahih atau hadis ini tidak sahih. Yang jelas hadis sahih itu wajib digunakan untuk patokan penentuan hukum. Tapi kalau untuk amal, ulama sepakat hadis dhaif boleh dipakai untuk amal, tapi nggak boleh dipakai untuk menentukan hukum. Contoh umpamanya nih, kita kan boleh-boleh saja kan untuk beramal, yang penting kan kita menjalankan hadis yang lain, seperti kita disuruh berzikir, mengamalkan ayat Al-Quran, kita disuruh berzikir, wadhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya itu kapan kan nggak ditentukan, sore, pagi, siang, malam nggak ditentukan. Yang tidak boleh itu adalah ketika di WC dan di tempat sampah, itu yang jelas-jelas tidak boleh. Ketika kita disuruh berzikir banyak-banyak itu, bagaimana caranya kita berzikir? Yang penting kita itu adalah suci dari hadas dan najis, kita berzikir. Berapa jumlahnya juga tidak ditentukan. Oleh karena itu yang penting kita zikir banyak. Seperti sholat itu termasuk zikir. Maka ketika ada hadis itu dhaif boleh diamalkan. Boleh diamalkan asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya yang sahih. Tidak bertentangan, ini yang penting tidak bertentangan. Kalau kita disuruh berzikir banyak-banyak, kapan saja kan boleh. Tidak harus berzikir itu 3 kali, 4 kali, udah itu dalam jumlah tertentu. Tapi bebas berzikirnya berapa. Walaupun ada zikir yang sudah ditentukan. Umpamanya zikir sudah sholat, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Kemudian digenapkan dengan la ilaha illallah dan seterusnya tadi. Khotat lahu dzunubahu walau kana mithla jabatil bahri. Hadisnya menyatakan dosanya akan diampunkan oleh Allah walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Ada zikir yang ditentukan, ada zikir yang tidak ditentukan. Nah, pada saat nisfu Sa'ban itu memang Rasulullah itu sibuk untuk berzikir pada saat nisfu Sa'ban. Maka pada saat, maksudnya bulan Sa'ban, pada saat Sa'ban itulah masa lengangnya atau masa santainya Sayyidah Aisyah. Jadi Aisyah menyampaikan di bulan Sa'ban itu Rasulullah sibuk untuk ibadah. Di bulan Sa'ban Rasulullah sibuk ibadah. Maka pada saat itu dikatakan Aisyah memiliki kesempatan untuk membayar puasanya. Jadi di bulan Sa'ban itu Bu masih boleh membayar puasa kemarin yang tertinggal karena datang bulan. Sementara Aisyah harus menemani Rasulullah SAW, maka pada saat Sya'ban itu Rasulullah sibuk, Aisyah banyak kesempatan untuk membayar puasanya. Jadi Sya'ban ini memang Rasulullah itu sibuk untuk beribadah, dan di antara ibadahnya itu di dalam kitab Al-Ghunyah Syekh Abdul Qadir Jilani menyampaikan di situ, siapa orang yang menghidupkan malam nisfu Sa'ban, artinya dihidupkan dengan zikir, dihidupkan dengan sholat, dihidupkan dengan baca Al-Quran, kemudian paginya puasa, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Dan memang dari puasa itu sendiri, dosa itu Allah ampuni. Dan dari sholat itu sendiri, dosa Allah ampuni. Bagaimana mungkin tidak? Idza qamal abdu yusalli, apabila seorang berdiri melakukan sholat, enggak disebut sholat wajib, enggak disebut sholat sunnah. Jadi sholat apa saja, utiyat bidunubi, dosanya dihadirkan di atas kepala, di atas pundak. Fakulama roka'au sajada, setiap kali ruku dan sujud, sakotot adunubu, dosanya itu berguguran. Jadi sholat apa saja yang kita lakukan itu menggugurkan dosa. Maka memang ada landasan hadis yang sahih kalau orang sholat itu menggugurkan dosa. Di antaranya adalah sholat pada saat malam nisfu Sya'ban, dan kemudian zikir-zikir pada nisfu Sya'ban. Dan memang keutamaan berzikir itu banyak sekali hadis-hadis disampaikan. Ya, mungkin ada yang dhaif, mungkin ada juga yang sahih. Akan tetapi kita kalau untuk amal itu yang penting tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis.
Jadi kita jangan terpaku. Umpamanya kayak gini, ada orang mengatakan sholat taraweh 20 rakaat itu nggak ada dicontohkan Nabi. Ya memang benar. Sholat tarawehnya itu sendiri nggak ada dicontohkan Nabi. Nabi mencontohkan qiyamul lail, bukan sholat taraweh. Lalu sholat taraweh itu contoh siapa? Sholat taraweh itu contoh Umar bin Khattab, bukan contoh dari Nabi. Kalau contoh dari Nabi, sholat malam Ramadan, kemudian ketiga, keempat terus tidak sholat. Jadi masjid kosong nanti itu. Itu kan sebetulnya untuk menandakan bahwasanya qiyamul lail, sholat malam Ramadan itu tidak wajib. Artinya boleh ditinggalkan, boleh dilaksanakan. Ditinggalkan rugi, dilaksanakan untung, kan gitu. Nah, dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan rugi. Terus apa Nabi mencontohkan sholat tarawih itu berjamaah? Kan enggak. Yang ada kan Nabi masuk ke masjid, orang-orang ikut ke masjid. Nabi sholat, orang-orang ikut sholat. Tidak dikatakan jamaah. Lalu kapan sholat tarawih itu mulai jamaah? Umar bin Khattab. Begitu Umar bin Khattab itu menyuruh orang-orang kumpul di masjid, lalu disuruhnya Ubay bin Ka'ab, bukan Ubay bin Ka'ab yang ada di BLK, bukan? Bukan. Ubay bin Ka'ab itu mengimami sholat itu dan jumlahnya 20 rakaat. Maka Imam Hanafi sholat tarawih 20 rakaat. Imam Maliki sholat tarawih 20 rakaat. Imam Syafi'i sholat tarawih 20 rakaat. Imam Ahmad bin Hambal itu sholat tarawih juga 20 rakaat. Walaupun ada yang sholat itu 36 rakaat. Ada. Kalau di Mekah Al-Mukarramah itu 20 rakaat. Dan dikatakan tarawih itu karena apa? Karena setiap 4 rakaat itu ada istirahatnya. Maka dikatakan tarawih. Dan istirahatnya setiap 4 rakaat kalau di Mekah itu tawaf. Kemudian sholat lagi 4 rakaat, tawaf lagi. Udah itu sholat lagi 4 rakaat, tawaf lagi. Begitu seterusnya. Sementara di Madinah mau tawaf di mana? Di Madinah nggak ada tempat untuk tawaf karena tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Penduduk Madinah tidak mau kalah pahalanya seperti yang di Mekah, maka setiap tawaf itu ditambah dengan rakaat sholat. Ketika orang-orang tawaf, maka orang Madinah ditambah rakaat sholat. Maka menjadilah dari 20 menjadi 36. Itu karena untuk menggantikan tawaf. Dan kita ini di sini nggak ada yang tawaf. Begitu kita sholat ya sudah itu istirahat, minum-minum, tegak lagi gitu aja kita. Karena mau tawaf juga nggak bisa gitu. Jadi ini nisfus Sa'ban itu memang telah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu berdasarkan hadis-hadis. Dan kalau pengen lebih dalam lagi mengetahui tentang amalan nisfus Sa'ban, itu ada di dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla. Nanti insya Allah setelah ini saya pulang nanti saya buka kembali. Karena sudah lama tidak buka jadi urut-urutannya nggak ingat. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian Ustaz tadi, Ustaz ilmu tauhid. Memang ilmu tauhid ini kalau sekali lewat itu agak Membingungkan. Mohon maaf ya Pak, saya dulu pernah ngaji matan itu Pak. Artinya kadang-kadang kita mana ini arahnya ya. Nah, yang jelas kan kalau boleh ditarik kesimpulan itu bahwa ciptaan Allah itu bidangnya hikam ya. Ciptaan Allah itu tidak ada tandingannya di bawah. Tidak ada yang bisa menyamai. Iya. Nah lalu bagaimana pandangan kita Ustaz? Ini kan menyangkut masalah tauhid ya. Di saat kita ada ciptaan Allah itu yang dalam bahasa bagus itu kan semuanya elo, temo, macam. Ada ciptaan Allah yang tidak seperti itu. Bagaimana cara kita memandang? Agar kita tidak apa itu kadang-kadang kan tauhid ini yang akidah ya.
prasangka yang tidak benar dan Allah mungkin ada pengaruh di kita juga. Jadi di saat kita melihat ada ciptaan Allah yang tidak didoakan tadi, kita dekat tadi, itu kemana pada kita? Padahal kalau kita lihat yang dikatakan bagus, ihsan, kalimah segala macam itu kan jelas. Nah ini tidak seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang apa ini? Tentang ini kalau Kalau saya simpulkan bahasa yang agak apa tuh terkeras, Ya. Ciptaan Allah itu ada yang seperti contohnya itu kan, ada yang orang itu kan ada kaki. Maksud ciptaan tanpa contoh itu. Iya. Terus? Ada yang kakinya ini tidak ada kaki, umpamanya kan. Gitu. Ada matanya. Padahal ciptaan Allah tadi di awal seperti kita pahami tadi kan tidak ada tandingan yang baru. Iya. Kok kakinya harusnya 2 tinggal 1 gitu. Satu karena itu kan pada kita. Terima kasih. Iya. Baik. Ada orang kakinya 2, kemudian dia kakinya 1. Ada sapi kakinya 4, rupanya kakinya cuma 3, yang 1 tidak ada. Lalu gimana yang seperti itu ciptaan Allah itu? Sebetulnya Allah menciptakan seperti itu tuh Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Allah mampu juga melakukan itu. Allah menciptakan kaki 4 saja bisa, apalagi cuma menciptakan kaki 3. Kaki 3 bukan bukan obat panas dalam. Nanti kaki 3 obat panas dalam. Nah, dan bahkan jari ini kan normalnya ada 10 ya, ada 10. Kadang ada jarinya itu 12. Karena ada sikok lagi di sini. Allah bisa menciptakan itu, tapi manusia nggak bisa menciptakan itu. Kalaupun ada manusia menciptakan, itu tidak permanen seperti kalau Allah menciptakan, tidak nyambung seperti Allah menciptakan. Jadi artinya apa? Ketika Allah menciptakan tanpa misal sebelumnya, itu artinya Allah mampu menciptakan apapun dan tidak ada yang lebih bagus daripada yang telah Allah ciptakan. Tidak ada yang lebih bagus. Artinya apa? Yang paling bagus adalah yang Allah telah ciptakan. Tidak ada tandingannya. Kalau ada orang membuat patung manusia itu karena ada contoh sebelumnya, yaitu manusia itu sendiri. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, ada yang tangannya cuma 1 atau kakinya kedua-duanya malah puntung. Itu sesungguhnya Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, kemampuannya. Allah bisa melakukan apa saja. Utuh bisa, tidak utuh juga bisa. Ketika Allah memberikan keenaan kepada orang, itu sesungguhnya Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah mampu membuat orang senang. Ketika Allah memberikan musibah kepada orang, Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah mampu memberikan musibah kepada orang. Ketika orang itu dikasih musibah, lalu Allah berikan sesuatu lagi kepada orang yang musibah itu. Apa? Kesabaran. Allah berikan kesabaran. Maka lagi-lagi dalam kitab Ar-Ruh tadi, itu ketika seseorang tadi dalam mimpinya bertemu kepada orang yang sedang meratakan tanah, ditanya, man huwa siapa dia? Akhi, saudaraku. Akhuka, apakah itu akhun laka? Apakah itu saudara kandungmu? La, akhun fillah, bukan, itu adalah saudara karena Allah gitu, saudara karena Allah. Lalu ditanya, siapa orang yang man huwa afdalu hahuna, siapa orang yang paling mulia di sini? Lalu ditunjukkan, orang itu nunjukkan ke arah kuburan itu yang paling mulia. Lalu orang tadi terus berdoa, doanya Allahumma akhrijhu hatta an akuna ukallimuhu, ya Allah keluarkan dia sehingga aku bisa bicara dengannya. Lalu muncullah fatasabun, kharaja minhu fatasabun, keluar dari liang lahatnya itu seorang pemuda, belum tua, seorang pemuda. Lalu begitu dilihat, dia bertanya, kamu terlihat muda, amalan apa yang membuat kamu dimuliakan oleh Allah di sini paling mulia? Apakah banyak hajinya, banyak umrohnya, banyak amalnya, apakah banyak puasanya? Lalu orang tadi menjawab, anak muda tadi menjawab, apa katanya?
inni asobanil musibata, aku ini selama hidupku ditimpa oleh musibah. Faruziktus sabra, lalu aku diberi rezeki sabar oleh Allah. Inilah yang aku peroleh, aku memperoleh kemuliaan karena diberi musibah, kemudian aku sabar. Artinya apa? Allah memberikan musibah kepada seseorang bukan tidak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Ketika diberi musibah kemudian dia sabar, maka akibatnya akan menjadi orang mulia. Kalaupun seandainya tidak mulia di dunia, di alam kuburnya dia menjadi orang yang mulia. Balasan sabarnya tadi ia peroleh di alam kuburnya. Jadi Allah menciptakan apapun bisa, termasuk yang kakinya cuma satu atau puntung semuanya, atau kakinya puntung semua, kaki tangan puntung semua. Itu karena Allah menunjukkan kekuasaannya. Itu saja. Masalahnya gini, Ustaz ya. Itu kali ada di dalam masyarakat kita. Ya tentu baik, mungkin imannya belum kuat. Yeah. Dia melihat mana katanya Tuhan bisa buat cipta yang bagus, Tuhan adil, kan itu ada prasangka seperti itu kan. Ini aja lihat nyatanya. Nah, jadi kalau dalam ilmu tauhid yang seperti ini kan salah kan Ustaz? Nah, salah kan? Jadi maka saya nanya kan, jangan artinya di dalam keadaan kita menyikapi ada ciptaan Allah yang beda gitu. Nah, kita menganggap ini adalah kekuasaan Allah. Itu yang benar ya Pak ya. Nah, terima kasih. Iya, karena memang ya betul. Itu karena memang apa ya? Karena memang untuk melihat hati itu lihat apa yang diucapkan. Untuk melihat hati. Hatinya merah, maka dia akan mengucapkan merah. Hatinya hitam akan mengucapkan hitam. Jadi untuk melihat hati seseorang, hati memang tidak bisa dilihat, tapi bisa dideteksi setelah tanda-tandanya keluar. Ketika tanda-tandanya keluar, kalau hatinya baik, maka keluarnya baik. Hatinya busuk, keluarnya busuk. Kan hati itu seperti botol. Kalau botol itu isinya minyak wangi, maka begitu botol terbuka, wangi baunya. Orang itu kalau hatinya bagus, begitu ngomong, bagus ucapannya. Tapi kalau di dalam botol itu ada buntang tikus sudah lama gitu, wow, udah karu-karuan, itu begitu dibuka, orang pada tutup hidung semua. Maka ketika kalau hatinya busuk, orang itu juga begitu. Begitu terbuka mulutnya, pening semua orang dengernya gitu. Itu karena apa? Karena hati manusia itu seperti botol. Ya itu tergantung isinya apa gitu. Doa aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kita pada ini untuk berkah dan kita bersama-sama kita berdoa memohon Allah Taala. Amin. 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 Allahumma iftah lana hikmataka wa nasur Amin. 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 Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.